Ini adalah alur film Circle of Atonement. Di 30 menit pertama, film ini akan memiliki alur selang-seling. Jadi, agar lebih mudah dipahami, saya akan menceritakannya satu-satu. Pada awal kisah, kita akan melihat seorang anak yang merayakan ulang tahun bersama ibunya. Nama anak ini Jun Hyung. Namun di depan rumah ada orang yang berusaha membobol pintu rumah mereka. Ternyata bapak-bapak ini adalah ayah dari Jun Hyung. Tapi dikarenakan ayahnya udah ditahan selama 5 tahun di penjara dan pisah dengan Jun Hyung dari balita, Jun Hyung tidak berani mendekati ayahnya. Namanya adalah Shin Ji Chol. Karena ibu Jun Hyung juga tidak suka padanya, membuat ibu Jun Hyung mengusir paksa Ji Chol. Setelah itu Ji Chol pun marah-marah saat di mobil saat dia bekerja. Sampai-sampai ada penumpang yang tidak tahan langsung memintanya turun dari mobilnya. Keesokan harinya ternyata di depan rumah Jun Hyung ada orang tidak dikenal yang mengintai mereka berdua. Ternyata mereka berdua adalah polisi yang sedang mencoba mencari ayah Jun Hyung. Namun saat polisi itu mencoba bertanya ke ibu Jun Hyung, dia tidak peduli dan mengusir polisi itu pergi. Nama polisi itu adalah Banjang. Karena polisi itu masih nggak mau nyerah menangkap Ji Chol. Oh iya, ternyata Ji Chol adalah tahanan yang kabur dari penjara. Lanjut, Banjang pun menunggu kesempatan bertemu anaknya Jun Hyung. Dan setelah ketemu, Banjang pun menitip nomor teleponnya apabila bertemu ayahnya. Malam pun tiba, ternyata Ji Chol menyelinap ke rumah Jun Hyung hingga membuat ibunya panik dan berteriak. Ji Chol pun langsung memukuli ibu Jun Hyung hingga babak belur. Untungnya Jun Hyung mengingat nomor polisi itu, jadi Jun Hyung langsung menelponnya. Untungnya di saat yang tepat Banjang langsung menerobos masuk dan akan menembak Ji Chol. Karena panik, Ji Chol langsung menyandra anaknya sendiri. Tapi karena sadar Jun Hyung adalah anaknya, Ji Chol pun melepaskannya dan mencoba kabur lewat jendela. Karena ada kesempatan, Banjang langsung mengancam apabila ngelawan akan ditembak. Tapi Ji Chol tetap ngelawan hingga membuat pistol Banjang terjatuh. Karena kepolosan anak usia 6 tahun, Jun Hyung malah memegang senjata itu dan mengaktifkan pelatuknya. Dan lanjut ke alur kedua. Di awal kita akan melihat sepasang kekasih yang mana pacarnya sedang melamar si cewek. Nama lelaki ini adalah Son Seng dan pacarnya bernama Yosin. Tapi suatu hari di mana 2 hari lagi mereka akan menikah, Son Seng dan Yosin sedang bertengkar. Karena setiap Yosin mengajaknya bicara sering diabaikan, hingga membuat Yosin menangis dan meminta turun dari mobil. Tapi Son Seng malah tidak peduli dan meninggalkan Yosin sendiri di pinggir jalan. Namun di saat malam hari di mana Son Seng ingin menjemput Yosin, Yosin tidak bisa ditemukan dimanapun. Bahkan nomornya tidak bisa dihubungi. Ternyata Yosin beberapa saat yang lalu telah diculik seseorang supir taksi. Dan Yosin disekap di rumah tak berpenghuni di tengah hutan. Untungnya dia berhasil lolos dan kabur dari rumah itu. Tapi saat beberapa meter lagi sampai ke jalan raya, Yosin berhasil ditangkap oleh penculik itu. Dan keesokan harinya ternyata mayat Yosin berhasil ditemukan oleh polisi. Melihat fakta yang terjadi, Son Seng langsung putus asa dan menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Di sisi lain ternyata Ji Chol telah ditangkap dan dipenjara lagi. Akan tetapi ibu Jun Hyung juga telah meninggal karena tertembak senjata
api, membuat Jun Hyung menjadi anak sebatang kara. Karena kasihan, Banjang pun mengadopsi Jun Hyung sebagai anak angkat. Di sisi lain, pembunuh dari Yusin pun telah ditemukan dan dia pun menunjukkan bagaimana dia membunuh Yusin, hingga membuat orang tua Yusin dan Son Seng ingin membunuhnya di tempat. 10 tahun telah berlalu. Kini Jun Hyun telah tumbuh jadi gadis cantik kelas 2 SMA. Tapi entah mengapa Jun Hyun seperti hanya akting ke ayah angkatnya itu. Di sisi lain, ternyata Son Seng yang masih tidak bisa move on sama Yusin telah menjadi guru SMA dan secara kebetulan adalah wali kelas dari Jun Hyun. 내가 기다리는 너는 Di sisi lain, Banjang masih mendedikasikan hidupnya sebagai pemburu penjahat. Suatu saat Banjang di rumah sakit ada seorang wartawan mendatanginya. Ternyata wartawan itu ingin meliput berita tentang Shin Ji-chol yang merupakan orang tua kandung Jun Hyung. Sontak Banjang pun menghindarinya dan tidak ingin mengungkapkan apapun. Malam pun tiba. Jun Hyung saat ingin pulang ke asrama, dia melihat Son Seng yang mabuk dan hampir tertabrak mobil. Karena khawatir, Jun Hyung pun mengantarnya pulang. Keesokan harinya saat di kelas, Son Seng pun mengajar seperti biasa. Akan tetapi saat dia melihat Jun Hyung, Son Seng teringat dengan pembunuh Yusin sampai membuatnya halusinasi dan ingin membunuh Jun Hyung. Tapi entah mengapa Jun Hyung tidak ingin melaporkan Son Seng dan malah ingin berteman dengan Son Seng. Malam pun tiba. Karena kecewa tidak jadi naik pangkat akibat selalu ada cedera saat menangkap penjahat, Banjang pun mabuk-mabukan. 반장님, 드디어 전화하셨네? 아유 갑자기 치기 올라오네. 아 미안해. Karena khawatir mendapat kabar bahwa ayahnya mabuk dari anak buah Banjang, Jun Hyung pun langsung menjemput ayah angkatnya itu untuk segera mencari tempat menginap. Saat di hotel, Banjang pun menyuruh Jun Hyung untuk curhat kepadanya. Singkat cerita, Banjang pun tertidur saat mendengar kisah Jun Hyung. Tapi saat Jun Hyung merapikan posisi ayah angkatnya itu, Jun Hyung mengambil pistol Banjang dan seperti ingin menembaknya. Suatu hari di sekolah, Jun Hyung dan Son Seng belajar bersama. Akan tetapi karena nilai Jun Hyung yang sangat tinggi membuat Son Seng bingung untuk apa dia belajar segiat ini. Tapi saat Jun Hyung menceritakan alasannya, Son Seng malah merasa bahwa Jun Hyung terlalu mirip dengan seseorang. Setelah pulang, Son Seng pun langsung pergi ke makam Yusin. Tiba-tiba Son Seng ditelepon Jun Hyung untuk bertemu. Ternyata di sini Jun Hyung meminta saran tentang percintaan, di mana Jun Hyung memiliki orang yang disukainya dan meminta saran bagaimana reaksi pria jika perempuan di luar yang menyatakan perasaannya. Tiba-tiba scene berpindah ke mereka berdua yang berpesta di karaoke sampai Jun Hyung kelelahan dan tertidur. Namun saat Son Seng mengantar Jun Hyung pulang, Son Seng malah membawa Jun Hyung ke hutan dan ingin membunuh Jun Hyung. Keesokan harinya, Son Seng pergi berziarah ke rumah orang tua Yusin. Saat di sana, Son Seng pun sampai berkhayal Yusin mendatanginya dan mengajaknya kencan. Tapi saat orang tua Yusin datang, membuat Son Seng sadar bahwa itu hanya halusinasi. Setelah itu, orang tua Yusin pun mengajak Son Seng piknik dan makan bersama. Di sini orang tua Yusin menyuruh Son Seng untuk melupakan Yusin saja dan tidak perlu hidup dalam penyesalan lagi. Di sisi lain, ternyata Jun Hyung pergi kencan bersama pria yang disukainya itu. Dan kencan mereka pun berjalan dengan lancar.
Tiba-tiba TV menyiarkan tentang ayah Jun Hyung yang akan dieksekusi mati. Keesokan harinya Banjang sedang bekerja untuk menangkap penjahat. Tiba-tiba dia ditelepon oleh wali kelas Jun Hyung dan diajak ketemuan. Harinya mereka pun ketemu di sebuah restoran dan ternyata Son Seng sudah tahu bahwa anak yang membunuh tunangannya adalah Jun Hyung. Sontak Banjang langsung menghajarnya dan menyuruh Son Seng untuk menjauh dari anak angkatnya itu. Perkelahian pun tidak dapat dihindari. Beberapa saat kemudian mereka pun berbicara dengan kepala dingin. Setelah menceritakan semuanya, Son Seng pun pergi dari situ. Di kantor ternyata si wartawan ini masih tidak menyerah untuk menanyai Banjang tentang apa yang terjadi ke Jicol karena cuma dia satu-satunya saksi. Namun karena pembawa acara itu mengungkit tentang putri pembunuh, itu membuat Banjang marah dan pergi. Keesokan harinya ternyata orang tua Yusin berniat menemui pembunuh putrinya sebelum mereka mati. Namun Jicul tidak mau menemuinya hingga membuat mereka takut harus bilang apa ke putrinya apabila bertemu nanti. Dan hidup mereka pun diakhiri dengan menari bersama. Di sisi lain ternyata berita tentang Jun Hyung adalah anak pembunuh udah masuk berita. Karena berita itu sudah tersebar di mana-mana, membuat gebetan Jun Hyung takut kepadanya dan pergi. 그래! 왜? 내가 잘못했냐? 내가 죽였어? Karena khawatir melihat berita itu, Banjang pun pergi mencari Jun Hyung kemana-mana. Ternyata Jun Hyung pergi menemui Son Seng dan curhat kepadanya. Ternyata dia menceritakan apa yang terjadi sebenarnya saat kematian ibunya dan alasan ingin membunuhnya. Ternyata saat malam di mana ayah Jun Hyung ditangkap, senjata Banjang sempat diambil Jicol. Tapi karena kalah pengalaman, Banjang pun berhasil merebut senjatanya kembali. Tapi saat Jicol sudah tidak bisa melawan lagi dan tidak sadarkan diri, Banjang malah ingin menembak mati Jicol di tempat. Dan di sini kita tahu bahwa pembunuh ibu Jun Hyung sebenarnya adalah Banjang. Dan Jun Hyung tidak pernah melupakan apa yang terjadi pada saat itu. Mendengar hal itu, Son Seng pun menyuruh Jun Hyung untuk bertemu dengan ayah kandungnya untuk terakhir kali, sambil ingin membunuh Jun Hyung. Beberapa saat kemudian Banjang mendapat kabar bahwa ternyata Jun Hyung pergi ke penjara di mana ayahnya akan dieksekusi. Sontak dia pun memutar untuk pergi ke sana. Di penjara, Jun Hyung pun melihat langsung bagaimana ayahnya dieksekusi. Namun saat Banjang udah sampai di penjara, Jun Hyung udah tidak ada di sana. Setelah pergi kemana-mana, Banjang teringat tentang kasus tunangan Son Seng. Sontak dia pun pergi ke tempat perkara kejadian. Benar saja, ternyata Jun Hyung dibawa ke rumah tidak berpenghuni di tengah hutan dengan keadaan pingsan oleh Son Seng. Setelah Jun Hyung tersadar, ternyata Banjang udah disekap oleh Son Seng. Dan di sini Son Seng pun mencuci otak Jun Hyung agar dia membunuh Banjang. Sontak Jun Hyung pun langsung mengambil pistolnya dan mengarahkannya ke Banjang. Namun Banjang memberitahu bahwa yang menggugah berita bahwa Jun Hyung adalah anak pembunuh adalah Son Seng. Membuat Jun Hyung langsung kaget. Karena udah diketahui, Son Seng pun memberitahu alasannya ke Jun Hyung bahwa 10 tahun yang lalu ada tahanan penjara yang kabur dan membunuh wanita tidak bersalah yang sendiri di pinggir jalan. Karena Jun Hyung adalah anak yang pintar, membuatnya tersadar bahwa itu adalah tunangannya. Dan Son Seng hanya ingin membuatnya menjadi pembunuh seperti ayahnya. Namun tiba-tiba Banjang memberitahu
bahwa kamu bukanlah putri membunuh melainkan putrinya. Sontak Jun Hyung pun langsung marah dan memberitahu bahwa dia tidak pernah lupa bahwa Banjang adalah pembunuh ibunya dan bertanya apa alasannya mengadopsi dirinya. Karena tidak sanggup mendengarnya, Jun Hyung pun menembak Banjang tepat di kakinya. Tiba-tiba Sonse memaksa Jun Hyung untuk menembak Banjang, tapi karena tidak kuat menerima semua fakta ini, Jun Hyung memilih untuk menghilang saja dari dunia. Dan saat Jun Hyung akan menembak kepalanya, Sonseng langsung mencoba menghentikannya. Alhasil mereka berdua sama-sama tertembak. Di saat yang sama, Banjang berhasil terlepas dari ikatannya dan langsung membawa Jun Hyung agar dia selamat. Lima tahun sudah berlalu. Terlihat Banjang baru terbebas dari penjara. Di saat yang sama ada Jun Hyung menjemput Banjang. Dan film pun berakhir dengan membagongkan. Entahlah ini happy end atau sejenisnya, aku juga bingung. Mungkin ada yang tahu, komen di bawah ya.